teman anak raja. Shalom teman-teman. Siapa di sini yang udah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Yuk kita siapkan hati yang terbaik untuk bernyanyi, menari, dan meninggikan nama Tuhan. Mari adik-adik kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Biarlah adik-adik, yuk kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus lebih sungguh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Mari adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan sudah pelihara hidup kita. Dia memberikan kita kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau datang kepadamu. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Walau lewat badai cobaan, tapi Tuhan Yesus tetap pelihara kita. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Engkau Allah yang baik. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan,
Ku tahu Bapa pelihara aku. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari adik-adik kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan hidup kami. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Terima kasih Bapa, berikan kami terus kasih-Mu di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu boleh terus Tuhan tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tada! Teman anak raja. Shalom teman-teman. Hari ini kakak mau bercerita tentang seorang bapak yang bernama Pak Karso. Anak Pak Karso bekerja jauh di luar pulau. Pada suatu hari, anaknya mengirimi ayahnya tiket kapal laut kelas 1 agar ayahnya bisa berkunjung dan berlibur di pulau tempatnya bekerja. Anak Pak Karso berpesan agar Pak Karso tidak usah repot-repot membawa makanan karena di kapal sudah disediakan. Tibalah Pak Karso berangkat naik kapal mewah dengan membawa tas dan juga bekal makanan. Setelah petugas memberi info tentang cara keselamatan dan jam-jam makan, maka Pak Karso menuju kamarnya di kapal tersebut. Setiap hari terdengar 3 kali bel di kapal itu. Rupanya itu adalah bel tanda jam makan pagi, siang, dan malam. Dan setiap bel berbunyi, Pak Karso melihat semua penumpang kapal menuju ruang makan. Tetapi Pak Karso tetap tinggal di kamar dengan memakan bekal makanannya sendiri. Karena Pak Karso tidak pernah pergi ke ruang makan, penumpang lain sempat mengajak Pak Karso untuk makan sama-sama. Ayo Pak Karso, makan sama-sama, enak-enak loh. Makanannya ada nasi goreng, ada soto, ada gado-gado, buah-buahan, es krim, dan lain-lain. Semua udah tersedia gratis. Tapi Pak Karso dengan sopan menolak. Terima kasih, saya mau di kamar saja. Sambil Pak Karso berpikir, mana ada zaman sekarang yang gratis. Lebih baik saya makan makanan bekal saya di kamar. Berhemat, tidak perlu beli makanan lagi. Lalu kapten kapal mengumumkan karena menghindari badai, maka perjalanan mereka akan lebih lama beberapa hari dari yang seharusnya. Wah, Pak Karso mulai bingung adik-adik. Karena persediaan air minum dan makanan milik Pak Karso tinggal sedikit dan tidak akan cukup.
Lalu kapal terus bergerak pelan dan Pak Karso tidak makan sampai beberapa hari karena bekalnya sudah habis. Akhirnya kapal sampai di pelabuhan yang dituju. Pak Karso dengan lemah berjalan pelan-pelan keluar dari kapal. Anaknya menjemput dan gembira bertemu ayahnya. Tetapi anak Pak Karso kaget dan bertanya kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ayah begitu lemah? Ayah sakit?" Lalu Pak Karso menjawab, "Tidak, Nak, ayah tidak sakit. Cuma ayah lapar. Ayah haus karena bekal air dan makanan ayah sudah habis." Loh, anaknya bingung adik-adik. Lalu anaknya berkata, "Kenapa ayah nggak makan? Bukannya makanannya di kapal enak-enak?" Lalu Pak Karso menjawab, "Ayah hanya bawa uang sedikit. Makanan di kapal mewah seperti ini pasti mahal." "Aduh, ayah, saya kan sudah bilang, ayah tidak perlu membawa makanan. Semua sudah disediakan. Tiket ayah itu kelas 1, kelas yang paling tinggi. Jadi ayah bisa makan gratis 3 kali setiap hari. Dan ayah boleh makan sepuasnya tanpa harus membayar lagi." "Oh alah, pantesan orang-orang bilang makanannya enak, gratis. Ayah nggak percaya. Waduh, kalau begitu, ayo ayah, sekarang kita makan." Wah, adik-adik, karena Pak Karso tidak memperhatikan, bahkan tidak percaya apa yang dikatakan anaknya dan penumpang lain, maka Pak Karso hampir aja mati kelaparan. Padahal Pak Karso bisa makan enak sepuasnya dan gratis loh adik-adik. Nah, kita juga jangan seperti Pak Karso. Jangan sampai kita tidak memperhatikan dan tidak percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hanya ada satu jalan atau tiket menuju ke surga, yaitu melalui Tuhan Yesus yang telah mati untuk menghapus dosa kita. Dan bukan hanya surga yang Tuhan berikan, Tuhan Yesus juga berjanji akan mencukupkan semua yang kita butuhkan. Karenanya kita harus percaya adik-adik dan tidak perlu khawatir. Percaya saja bahwa ada Bapa di surga yang memelihara kita semua. Setelah Tuhan Yesus bangkit, malam itu berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tanpa melalui pintu, tiba-tiba Tuhan Yesus ada di ruangan itu dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu dia menunjukkan luka di tangan dan di lambungnya kepada mereka. Murid-murid pun bersuka cita melihat Tuhan Yesus yang sudah mati disalib sekarang hidup dan berdiri di depan mereka semua. Kemudian Tuhan Yesus berkata lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Maksudnya, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan tentang Injil keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengebusi mereka, "Terimalah Roh Kudus." Tetapi saat itu, salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas tidak bersama dengan mereka. Sehingga Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Dan berkatalah dia, "Sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku ke dalam bekas paku di tangannya dan ke luka di lambungnya, aku tidak akan percaya." Wah adik-adik, Thomas ini rugi banget ya. Karena malam itu dia nggak ikut berkumpul dengan murid-murid yang lain, sehingga kehilangan kesempatan untuk ketemu Tuhan Yesus. Begitu juga dengan adik-adik, kita juga jangan malas untuk kumpul beribadah, walau sekarang masih online ya adik-adik, supaya kita tidak kehilangan kesempatan mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita lanjut ceritanya. 8 hari kemudian,
murid-murid Tuhan Yesus berada kembali di dalam rumah itu. Dan kali ini Thomas ada bersama dengan mereka. Pintu-pintu juga terkunci, tetapi Tuhan Yesus bisa datang dan menemui murid-muridnya. Lalu Tuhan Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Tuhan Yesus yang tahu ketidakpercayaan Thomas, karenanya Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah dan cucukkanlah jarimu di tanganku dan di lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas pasti kaget dan malu dan langsung menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas mengakui bahwa Tuhan Yesus bukan orang biasa. Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sudah mati tetapi bangkit dan hidup kembali. Lalu kata Tuhan Yesus kembali, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya." Adik-adik semua, walaupun kita tidak melihat dengan mata kita sendiri Tuhan Yesus disalib dan bangkit, tetapi kita mau percaya dengan iman kita. Kita percaya apa yang dikatakan firman Tuhan atau Alkitab itu benar. Karena sebagian dari Alkitab ditulis oleh murid-murid Tuhan Yesus yang melihat sendiri Tuhan Yesus mati dan bangkit. Di Roma 10 ayat 9-10 berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Yuk kita bersyukur adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga menyerahkan nyawanya disalib untuk menebus dosa kita semua. Dan kita percaya Tuhan Yesus bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang bangkit dan hidup untuk selamanya. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak akan mati dalam arti dihukum di neraka, tetapi akan hidup selama-lamanya bersama Tuhan Yesus di surga. Dan kita mau bangga dan mengaku dengan mulut kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, saya percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit untuk saya. Terima kasih Tuhan untuk kasih, pengampunan, dan keselamatan yang Tuhan berikan. I love you Jesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Yuk kita baca ayat hafalan minggu ini di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semuanya bisa? Kita ulang sekali lagi ya. Di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semuanya bisa? Dihafalin ya. Sampai jumpa. Sekian ibadah online hari ini. Adik-adik semua jangan lupa ya renungannya dibaca. Tuhan Yesus memberkati. Tada!